Yang kami pertimbangkan tim riset adalah tentu saja mengenai kinerja operasional. Jadi kita pertimbangkan juga EBITDA, kemudian kesehatan perusahaan, terutama dari DER, ROE. Namun kita juga mempertimbangkan hal lain seperti jumlah pelanggan, kemudian traffic, dan juga ada ARPU juga, average return per user, itu juga kita pertimbangkan. Karena memang melihat kebutuhan akan internet ini menjadi hal yang sudah meningkat ya kebutuhannya, terutama karena COVID, sehingga memang kita lihat itu juga adanya pertumbuhan mengenai profitabilitas. Kita lihat, kita ingin mencari gambaran ketika ada COVID, ketika semuanya WFH, sebenarnya perusahaan mana yang kemudian paling diuntungkan, perusahaan mana yang memiliki pertumbuhan atau percepatan laba maupun pendapatan yang lebih akselerasi dibanding perusahaan yang lain. Makanya kemudian hal itu juga yang kita masukkan dalam penilaian, terutama juga pertumbuhan jumlah pelanggan dan juga ARPU ya, average return per user. Oke, baik. Pada kategori operator kita ketahui juga dari 4 penyedia jasa ada PT Telkom Indonesia Tbk yang tentunya menjadi yang terbaik di antara perusahaan penyedia layanan komunikasi yang lain. Apa kiranya yang membuat Telkom ini juga unggul ketimbang nominasi lain, dan kalau bisa juga selain secara fundamentalnya ada faktor apa di sana? Ya, kita melihat Telkom masih menjadi penguasa pasar ya di jasa telekomunikasi, baik itu dari Telkomselnya dan juga home broadband-nya, IndiHome, yang juga salah satu layanan yang paling dicari ketika COVID, terutama ketika ada work from home atau study from home. Kami melihat bahwa ada pertumbuhan permintaan dari IndiHome juga, yang sebenarnya ini menjadi hal positif juga bagi Telkom, dan terutama integrasi dari Telkom ini yang ingin melayani masyarakat terbukti dari jumlah BTS yang bertumbuh juga, dan mulai masuk ke 5G ini sebagai salah satu faktor inovasi juga ya bagi Telkom, yang merupakan salah satu nilai plus juga. Bagaimana 5G ini kan yang akan digunakan di masa depan. Jadi kita lihat juga keberlanjutan dan proyeksi dari pendapatan dan laba Telkom dengan masuknya 5G ini, dengan Telkom menggunakan teknologi ini. Saya rasa ini akan menjadi sangat prospektif juga bagi Telkom. Dan memang kemudian faktor-faktor itu yang kami kombinasikan dengan kinerja Telkom juga, yang membuat ketika kita scoring, ya Telkom masih berada di posisi teratas. Oke, secara prospek masih cukup baik begitu ya kinerja perusahaan ini. Lalu bagaimana dengan Friend, Mas Robertus, yang tentunya juga menempel dengan Telkom di posisi kedua? Apa juga yang membuat Friend bertengger di runner-up jasa operator terbaik di Februari 2023? Kalau kita melihat skala, memang ini juga cukup menarik, Mas. Kalau kita melihat skala, Friend tentu saja jauh di bawah pesaing lain seperti Indosat, Excel. Namun di sini karena kami juga mengukur profitabilitas, terutama pertumbuhan, tampaknya kami melihat Smartfren ini memiliki pertumbuhan yang jauh lebih besar. Growth EBITDA selama 5 tahun atau termasuk ketika COVID itu Smartfren mencapai bahkan 44% growth EBITDA per tahun, ya, kita menggunakan CAGR itu 44% per tahun. Nah, ini yang kemudian ROE-nya juga 2 digit, Friend itu 12,2%. Ini yang kemudian membuat Friend bahkan menempati posisi kedua ya, bahkan unggul dibanding dengan Excel atau Indosat. Ini sebenarnya poin ini yang mendorong skor skor Smartfren menjadi lebih baik. Dan ini juga yang membuat Smartfren masuk top 2 ya dari pemeringkatan ini. Ya, memang cukup menarik melihat nampaknya Smartfren yang lebih diuntungkan ketika ada COVID, dan sebagainya terlihat dari pertumbuhan EBITDA-nya dan juga melihat ROE-nya yang mencapai 2 digit. Dan kalau melihat laba operasionalnya juga, Mas, karena keuntungan ini Smartfren kemudian berbalik menjadi untung dari rugi. Nah, ini kan sebenarnya salah satu hal yang baik juga ya dilihat dari Smartfren, bagaimana dia mendapatkan keuntungan lebih. Kami lihat pertumbuhan Smartfren ini cukup baik, ini yang menyebabkan Smartfren berada di posisi kedua. Oke, berhasil memperbaiki kinerja keuangannya begitu ya Mas Robertus. Kita beralih juga dari operator jasa telekomunikasi pada segmen penyedia infrastruktur telekomunikasi. CNBC Indonesia Ratings juga menjadikan subsektor infrastruktur, dalam hal ini ada menara telekomunikasi, sebagai acuan. Mengapa
BTS yang menjadi acuan, Mas Robertus? Ya, kita bicara BTS, kita bicara juga konektivitas, koneksi antar sambungan-sambungan internet. Karena Indonesia ini kan luas ya, Mas. Dari Sabang sampai Merauke kita terbelah menjadi, kita terdiri dari berbagai pulau dan ada pelosok-pelosok. Semakin banyak BTS, semakin luas juga jangkauan. Jadi kami melihat BTS menjadi salah satu faktor utama yang perlu kita perhitungkan. Dan memang di jasa menara ini kan memang semakin banyak menara, artinya suplainya semakin banyak. Ini juga sebagai indikasi skala dari perusahaan. Semakin besar menaranya, skala perusahaannya juga semakin besar. Dan kita melihat Mitratel dengan per September kemarin menaranya 35.000 lebih, ini membuat Mitratel ini menjadi skalanya lebih besar dibanding yang lain. Bisa dikatakan sebagai salah satu penguasa pasar di jasa infrastruktur telekomunikasi, terutama untuk menara. Nah, ini membuat Mitratel kemudian unggul dia dibandingkan dengan yang lain. Dan kita lihat juga dari tenannya atau permintaannya ini juga cukup besar. Sehingga tenancy ratio-nya ini berada di cukup tinggi, yaitu ada di 1,52, yang artinya membuat menunjukkan bahwa Mitratel ini memang salah satu pemain kunci dalam sektor penyedia layanan komunikasi, terutama infrastruktur menara. Oke, baik. Ini juga relate begitu ya dengan kalau kita lihat peringkatnya, rankingnya yang terbaik dalam kategori penyedia infrastruktur telekomunikasi adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi. Anda melihat juga secara pertimbangannya apa sih Mas yang kiranya juga mampu menjadikan Daya Mitra ini di posisi nomor satu? Ya, yang kita lihat adalah jumlah towernya, kemudian jumlah tenannya atau demand-nya, dan juga kita lihat tenancy ratio. Namun lebih dari itu kami juga melihat dari operasionalnya juga dan juga kesehatan perusahaan. Kalau lihat di sini return on equity-nya dari Mitratel ini bisa dikatakan cukup baik. Namun kalau melihat kesehatan perusahaan, melihat dari DER-nya, ini jauh lebih baik, yaitu DER-nya hanya 0,3 saja. Dengan catatan melihat sektor ini tuh membutuhkan banyak modal, di mana salah satu untuk pemenuhan modal adalah utang, sehingga memang utang ini menjadi krusial. Di sektor yang padat modal ini, ketika bisa mengelola utang, tentu saja akan lebih baik, akan dinilai investor lebih baik. Melihat Mitratel ini yang mampu menjaga rasio utang di bawah 1, ini tentu saja menjadi sangat-sangat positif dan membuat Mitratel ini menjadi lebih unggul selain dari skalanya yang besar, demand besar, dan juga melihat kesehatan perusahaan di sektor yang padat modal ini tentu saja menjadi poin plus bagi Mitratel. Oke, baik. Ini juga ada yang menarik yang kami cermati juga dari 6 penyedia jasa menara telekomunikasi Daya Mitra adalah menjadi yang terbaik begitu ya. Di sini juga ada perusahaan lainnya yaitu ada PT Sarana Menara Nusantara, lalu juga ada PT Tower Bersama Infrastruktur TBK. 3 perusahaan infrastruktur ini Anda dijadikan satu begitu bisa jadi big of three ataupun ketiganya ini sama-sama berperforma kinerja yang cukup baik. Sebetulnya melihat juga lingkaran di sektor mereka begitu, mengapa untuk perusahaan lainnya dan perbedaan signifikannya ada di mana saja, Mas Robertus? Ya, perbedaan signifikannya itu ada di jumlah tower dan jumlah tenan. Ketika tadi kan saya bilang bahwa tower ini menunjukkan skala dari suatu perusahaan, terutama di penyedia infrastruktur komunikasi ini. Dan kalau melihat 3 itu, jumlah towernya itu jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Terutama juga kita melihat nilai kapitalisasi pasar juga yang jauh lebih tinggi, yaitu berada di kisaran 47 sampai 57 triliun. Dan ini tentu saja membuat jauh lebih dibanding dengan klaster berikutnya yang itu market cap-nya di kisaran 3 sampai 10 triliun saja. Artinya ada gap di sana, sehingga dari skala jumlah tower pun itu jauh lebih tinggi. Rata-rata 3 tower bersama, kemudian sarana telekomunikasi dan juga Daya Mitra ini kan jumlah towernya itu 20 sampai 30 ribu tower. Sedangkan untuk klaster berikutnya itu di kisaran 3.000 saja. Jadi memang mengapa kita pisah menjadi 2 klaster? Karena kalau secara skala ini tentu saja tidak peer to peer. Jadi kita bagi 2, kita pisah supaya
pengklasifikasian ini akan lebih valid lagi ketika membandingkan dengan skala perusahaan yang sama. Mengapa? Karena jumlah tower yang lebih sedikit tentu saja nanti eh, jumlah pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan jumlah tower yang mungkin sudah mature gitu, sudah skalanya sudah besar. Artinya ini tidak sebanding. Sehingga kami bagi dua klaster di mana jumlah tower di atas 20.000 dengan jumlah tower maksimal 10.000 dan juga kita melihat market cap-nya yaitu di atas 30 triliun dan di bawah 30 triliun. Ini supaya ada perbandingan yang lebih fair bagi kami sehingga dibagi menjadi dua klaster. Oke, baik.